Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam PSAT, guyup rukun dimanapun kita berada. Saya M. Hardiansah, SAP, adalah warga persaudaraan Setiahati Trate yang disahkan pada tahun 2000. Saya berlatih sejak tahun 1996 di Polres Depok. Pada waktu itu belum terbentuk cabang kota Depok dan belum terbentuk kota Depok. Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu, sejak tahun 1996 sampai dengan 2000, saya mengenal yang namanya PSAT sejak SMP. Saya mengenal PSAT sejak SMP, kelas 1 SMP. Tentunya saya melihat indahnya sebuah persaudaraan pada masanya, di mana seluruh kadang warga persaudaraan Setiahati Trate itu guyup rukun, indah sekali, luar biasa sekali makna daripada persaudaraan itu sendiri. Mengapa saya tertarik menjadi seorang warga persaudaraan Setiahati Trate? Dan tentunya kalau kita lihat pada era tahun 1996 itu latihan persaudaraan Setiahati Trate benar-benar betul menerapkan sebuah ajaran, pencaksilat ajaran, yang belum banyak menerapkan metode-metode latihan tentang keatletan atau prestasi. Namun, disinilah terbentuk sebuah mentalitas, terbentuk sebuah fisik, terbentuk sebuah nilai-nilai kekuatan di dalamnya. Betul-betul sekali melihat sebuah kekompakan dari keluarga persaudaraan Setiahati Trate, tanpa membedakan kasta, kedudukan, apapun semua ada di dalam PSAT. Baik TNI Polri, pedagang, masyarakat biasa, dan seluruh suku, budaya, dan agama di PSAT ada di dalam. Tentunya ini menjadi suatu ciri khas tersendiri dan keindahan tersendiri. Seiring berjalannya waktu, saya pun ditempa mentalitas fisik pada ajaran persaudaraan Setiahati Trate itu sendiri, di mana PSAT mengajarkan sebuah nilai-nilai panca dasar sebagai sebuah penyejuk hati ketika implementasinya, penerapan panca dasarnya dijalankan benar-benar. Kalau kita melihat sebuah dinamika yang terjadi saat ini, tentunya ini menjadi suatu hal yang berbeda pada masa sebelumnya. Banyak cerita dari sebuah perjalanan PSAT. Sejak saya disahkan tahun 2000, saya terus aktif melatih, mengembangkan PSAT di mana saya berpijak. Pelatih-pelatih saya adalah seorang pelatih yang memang mengajarkan pada pesan-pesan keesaannya, Dek, persaudaraan itu adalah yang paling utama di atas segalanya. Kita lihat guyup rukunnya warga-warga pada waktu itu ya, indah sekali. Pokoknya PSAT dimanapun berpijak saudara, itu indahnya Bu. Walaupun latihan PSAT tahu sendiri ya, berat, seminggu 3 kali, datang malam setelah sholat isya kita berlatih, Postdower namanya. Lanjutkan latihan kekuatan, latihan pernapasan, senam dasar, sampai pagi kita baru bisa pulang. Setelah mendengarkan sebuah azan subuh,
kita baru bisa pulang. Namun disinilah sebuah nilai-nilai kekuatan, nilai-nilai sebuah ilmu setia hati berjalan bagaikan sebuah kehidupan. Tanpa kita sadari, kita belajar selama 4 tahun itu berperang melawan diri kita sendiri. Melawan diri kita sendiri. Mengapa? Saat kita berangkat berlatih tentu ada rasa malas. Bahkan caci maki para pelatih pada waktu itu, pada masanya. Namun hal yang biasa diberikan kepada siswanya, baik tekanan, mentalitas, kekuatan pernapasan. Ya, ingat betul bahwasanya PSAT dulu seperti apa, bisa diceritakan. Tapi ini memberikan sebuah pesan, pembelajaran tentang makna kehidupan. Adanya langit dan bumi adalah sebuah rasa syukur yang diberikan oleh Sang Pencipta. Sebagai insan manusia, tentunya akan selalu bisa menjadi suatu kehidupan di dunia ini. Apapun, sejak manusia itu terlahir, dia akan terpenuhi. Sejak dilatih, kita sudah diajarkan sebuah makna cinta kasih, makna keikhlasan. Bayangkan seorang pelatih rela berkorban melatih kita tanpa bayaran. Ki Hajar Utomo mengembangkan persaudaraan setia hati. Dan di atas itu ada Ki Ageng Suryodiwiryo yang mengajarkan sebuah ajaran setia hati. Apa itu setia hati? Kita tahu betul, bicara masalah hati, bicara masalah setia akan menyadarkan manusia itu sendiri kepada nilai-nilai kebaikan. Nilai kebenaran yang sebenarnya itu datangnya dari Sang Pencipta. Benarnya diri kita sendiri belum tentu benar menurut orang lain. Bahkan kebenaran menurut orang lain belum tentu benar secara umum. Tetapi ingat, kebenaran yang sebenarnya itu datangnya dari Sang Pencipta. Berarti-artilah dalam makna kebenaran yang akan memicu sebuah konflik kepentingan, konflik antar manusia, yang ambisi, yang terbentuk oleh amarah, akan membenarkan sebuah kesalahan besar, kebohongan besar, sehingga lambat laun, seiring berjalannya waktu, akan memicu sebuah konflik besar. Istilah kebenaran yang sebenarnya kita petik dari makna setia hati. Setia kepada Sang Pencipta yang menciptakan seluruh alam semesta ini untuk manusia, adanya langit dan bumi agar manusia itu bersyukur. Tersebar sebuah ilmu pengetahuan yang luas, manusia itu mencari ilmu itu seluas samudera. Ini menjadi sebuah pesan yang tersirat di dalam bahwasanya setia hati itu adalah sebuah makna setia kepada Sang Pencipta, ilmu tertinggi, makrifat Tuhan. Setelah kita mengenal Sang Pencipta, mengenal diri kita sendiri, kita pastinya akan tahu tentang kebenaran yang sebenarnya, yaitu perintah Sang Pencipta yang harus dijalankan dan larangannya yang harus dihindari, sehingga menciptakan sebuah kedamaian di muka bumi. Sebagai seorang pemimpin, kita adalah manusia. Jika pemimpin di muka bumi ini mempunyai amarah, kedengkian, iri hati, keangkara murka, tentunya ekosistem yang ada di dunia ini akan terganggu. Ekosistem yang ada di sekeliling kita akan terganggu oleh amarah, konflik, hawa nafsu, kekuasaan, keserakaan, kedengkian, kebohongan yang ditutup-tutupi. Ya, terus berbagai cara membenarkan. Berhati-hatilah di muka bumi ini. Makna setia hati adalah makna kebenaran yang sebenarnya. Jika kita menilai sebuah kebenaran yang diciptakan oleh Sang Pencipta melalui sebuah pesan-pesan, ilmu, agama, moralitas, etika, kita tentunya akan menjadi manusia yang mempunyai berbudi pekerti yang luhur, mempunyai nilai-nilai kebaikan, etika kebaikan yang tertanam dalam hati kita. Sehingga ini menjadi suatu pesan
kehidupan, membuat perilaku manusia berada dalam koridor kebaikan, menuju memayu hayuni pawuru, menjadi manusia yang menciptakan kedamaian, kebermanfaatan dimanapun berpijak. Setia hati adalah sebuah energi, setia hati adalah motivasi, setia hati adalah kekuatan dari alam bawah sadar kita untuk memotivasi diri kita sendiri, meyakini adanya Sang Pencipta, dua kehidupan yang selalu berpasangan, dua makna kehidupan, hidup, mati, muda, tua, sehat, sakit, luang, sempit, dan makna kehidupan lain, jujur, bohong. Inilah dinamika kehidupan. Manusia selalu akan ada dua yang harus kita yakini, kita jalankan penuh tanggung jawab. Setia hati diajarkan sebuah makna pancadasar. Apa itu pancadasar? Mari kita simak. Kita implementasikan pancadasar dalam kehidupan, yang tentunya akan membuka sebuah takbir kebaikan dari dinamika yang terjadi di saat organisasi PSHT ini diuji kebenaran, diuji nilai-nilai perilaku, diuji sebuah rasa ajaran yang telah dipelajarinya, apakah diterapkan atau sebaliknya. Diuji seorang pemimpin yang dimulai dari diri kita sendiri untuk melihat mana yang benar dan salah, dan diuji sebuah pimpinan organisasi yang membawa jutaan manusia di dalam sebuah konflik perang saudara. Apakah yang diharapkan demikian? Makna pembelajaran pancadasar itu sendiri kita mulai dengan yang pertama adalah persaudaraan. Ya. Tali ini di PSHT, ya, ketika kita menggunakan seragam PSHT ini, bangga betul kita sudah diperlihatkan adanya simpul pancadasar. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Yang pertama adalah persaudaraan. Implementasi persaudaraan dapat diartikan sebuah kekal abadi di dalamnya. Jadi, sebuah makna persaudaraan ini dapat diartikan sebuah rasa silaturahmi, kebersamaan, ya, sebuah nilai-nilai rasa persaudaraan yang tertanam di dalam hatinya, saling keterikatan, adanya sebuah tali silaturahmi antara manusia dengan manusia, diikat sebuah simpul kekuatan bahwasanya persaudaraan itu memberikan suatu nilai-nilai ajaran tentang kuyup rukun. Bersama manusia harus saling membantu, bersama manusia harus saling melindungi, menjaga. Makna persaudaraan itu adalah makna pertama kali kita saling mengenal. Dengan persaudaraan ini, PSHT masih hidup sampai saat ini. Dengan persaudaraan ini yang diajarkan oleh para leluhur kita, tertanam betul di dalam hati dan menjadi suatu perjalanan kehidupan dan hidup lestari sampai saat ini. Selanjutnya olahraga. Setelah kita menyatukan sebuah nilai-nilai guyub rukun itu sendiri, nilai-nilai tali silaturahmi antar manusia, nilai-nilai kepedulian, saling membantu, tidak saling menghujat, semua adalah saudara dari suku, bangsa, ya, berbeda bahasa, namun tetap kita adalah satu saudara. Bahkan di dalam PSHT juga lintas agama, adanya kerukunan, toleransi, yaitu adalah dimaknakan dari persaudaraan itu sendiri. Nah, kembali ke olahraga. Olahraga ini adalah salah satu sarana, ya, untuk memberikan kesehatan pada jasmani kita. Ya, tentunya kita harus sehat, harus bisa terjaga dalam diri kita, tubuh kita, ya, untuk melangkah kita menyebarkan makna persaudaraan itu sendiri. Tentunya kesehatan ini juga menjadi modal utama untuk terus bisa aktif. Berjalannya waktu dengan kesehatan tersebut dari olahraga itu sendiri, pembentukan fisik,
jiwa raga kita pun akan memberikan pengaruh besar. Olahraga membentuk suatu kekuatan fisik, daya tahan. Olahraga membentuk suatu otot. Olahraga membentuk suatu kekuatan jasmani, dan kekuatan dasar-dasar dari pembentukan secara anatomi tubuh itu sendiri. Kekuatan otot tangan, kaki, dan lain sebagainya, sehingga kita menjadi sehat dan bugar. Selanjutnya, hal yang menarik adalah makna bela diri. Setelah kita terbentuk olahraga jasmaninya, mulailah terbentuk sebuah kekuatan bela diri. Yang tujuan dari itu semua adalah menjaga sebuah hak, derajat, martabat, kebaikan kita, untuk terus menjaga nilai-nilai persaudaraan itu di atas segala. Bela diri, membela kebenaran. Bela diri, menjadi manusia yang berani dengan kekuatan olahraga, olah pencak, dan adanya unsur-unsur kekuatan serang bela, pertahanan, kuncian, dan adanya unsur-unsur sebuah cipta karya karsa, sebuah seni gerak bela diri, seni gerak pencak silat asli Indonesia yang terus lestari sebagai kekuatan pertahanan menjaga kehormatan diri. Makna bela diri itu sendiri bisa diartikan sebuah kekuatan besar untuk mempertahankan rasa persaudaraan, dan panca dasar itu harus terus menjadi implementasi karakteristik perilaku manusia. Mengimplementasikan terhadap karakteristik manusia, perilaku manusia, pembentukan sebuah budaya yang baik di dalam makna tersebut. Bela diri adalah makna penting untuk selalu bisa menjaga etika kita, menjaga kesopanan, menjaga perilaku kita, menjaga sebuah bagaimana sikap kita. Bela diri juga bisa diartikan sebuah teknik-teknik penyerangan dengan kekuatan bela diri. Namun bela diri juga bisa kita gunakan dengan bagaimana attitude kita, perilaku kita yang baik. Kalau kita berperilaku baik, tentu orang akan sungkan terhadap kita. Semakin kita baik terhadap orang lain, orang yang mempunyai amarah besar terhadap kita tentunya akan terkunci dengan sendirinya, mengunci orang lain dari jarak jauh, mengambil sebuah energi dari musuh, menjadikan sebuah energi cinta kasih yang keluar dalam hati kita menjadi sebuah kedamaian di sekeliling kita. Orang tersebut akan terkunci tanpa bergerak, tanpa memicu amarah, selama kekuatan cinta kasih keluar dari hati sanubari. Nah, mulai terjadi sebuah konflik yang terjadi pada masa seperti ini, ya. Antara saudara saling membenarkan, legalitas hukum memicu sebuah konflik besar berdasarkan aturan terus bergejolak di seluruh Nusantara. Apakah panca dasar ada menjelaskan tentang legalitas hukum maupun sebuah aturan dari terbentuknya organisasi yang memicu sebuah gemuruh konflik antar saudara? Kita harus tahu betul, yang terpenting dari makna itu adalah persaudaraan. Tentunya kesatria yang sebenarnya adalah bagaimana membangun organisasi PSAT ini terus guyup rukun. Itu adalah dasar daripada panca dasar yang pertama. Berusaha menyikapi hal-hal yang saat ini terjadi tidak terprovokasi, menanamkan nilai ajaran semua adalah saudara, jangan fanatisme, jangan mudah terprovokasi. Kita ini adalah saudara, satu sumpah, satu saudara. Hancur lebur, apakah terjadi? Pasti terjadi, karena Anda meyakini ketika Anda menjadi seorang warga mengucapkan sumpah hancur lebur. Implementasi hancur lebur bisa dimaknakan banyak. Bukan tubuh kita yang hancur, bahkan sendi-sendi kehidupan. Apakah yang demikian? Pepacu PSAT ya, dilarang bertengkar sama warga, rusak poros hijau, pagar ayu, banyak hal yang lain. Maka dari itu, kembalilah kepada ajaran-ajaran sebuah nilai-nilai persaudaraan, ajaran setia hati, dan penerapan implementasi panca dasar.
Dilanjut, kita berbicara masalah bela diri, ini muncul sebuah konflik ya. Untuk itu kita harus bisa menyikapi hal yang demikian. Dalam menerima informasi apapun, kita harus benar-benar sadar betul ya. Dalam bahasa komunikasi publik ya, dalam bahasa jurnalistik, kita mengenal yang namanya 5W 1H. Kita pelajari betul nih dari makna memicu sebuah konflik ya, kekuatan rasa paling benar, adigang adigung adiguna ya. Menyikapi hal tersebut dan meneliti sehingga kita tahu mana yang benar dan salah. Jadi kalau kita sikapi hal yang demikian, di dalam menerima informasi apapun, kita harus benar-benar melihat tujuan dari informasi itu. Apakah memprovokasi, atau ada unsur-unsur kebohongan yang ditutupi, atau memang kebenaran yang hakiki. Tentunya di atas semua itu, kita harus bisa menjadi kesatria yang sejati, yaitu bagaimana caranya membuat PSHT ini kembali kepada nilai-nilai ajaran yang sejatinya memberikan suatu kebaikan. Apalagi ya, kita ini adalah semua adalah saudara. Mau disajikan sebuah aturan legalitas hukum yang dibentuk dari organisasi, yang dibentuk oleh manusia, atau memicu sebuah konflik, kita jangan mudah terprovokasi dan terpecah belah. Kita lihat betul apakah fanatisme yang berlebihan ini akan memberikan suatu kedamaian. Tentu tidak. Sejak tahun 2016, persaudaraan Setia Hati Trate diuji ya. Sampai muncullah sebuah pergerakan di tahun 2017 yang menceritakan dan memulainya sebuah konflik sampai saat ini. Pelajari betul apa yang menyebabkan, dan tentunya kita jangan sampai terbawa arus amarah dan kelompok-kelompok yang diarahkan oleh sebuah kepentingan, apalagi adanya sebuah kepentingan politik, kedudukan, kekuasaan, keserakaan. Mau dibawa kemana PSHT? Hancur lebur, ya hancur lebur lah organisasinya. Oke. Baik, yang terakhir adalah kerohanian. Sebelum masuk ke kerohanian, kita bicara masalah kesenian ya. Baik, kita bicara setelah bela diri adalah kesenian. Dimana kesenian ini adalah sebuah warisan leluhur, warisan para pendiri PSHT yang mengajarkan sebuah cipta karya karsa, sebuah kesenian ya, sebuah moralitas, sebuah budaya, etika, budi pekerti luhur itu yang membentuk perilaku manusia memayu hayuni bawon, menciptakan kedamaian dimanapun berada. Makna kesenian ini bisa dimaknakan sebuah keindahan, ketenangan batin manusia ya, yang terus membina sebuah persaudaraan itu menjadi budaya. Olahraga itu menjadi budaya. Bela diri itu membangun sebuah kekuatan cipta karya karsa, adanya sebuah keseni, gerak, kaidah, langkah, dan bermakna sebuah kehidupan. Indahnya sebuah merajut sebuah persaudaraan itu dengan unsur seni itu sendiri ya. Tambah lagi kerohanian ya, panca dasar yang terakhir. Spiritual kita perlu dibangun, moralitas kita perlu dibangun, nilai-nilai ajaran agama perlu dibangun, agar manusia itu tahu betul mana yang benar dan salah. Dinamika yang terjadi saat ini adalah sebuah proses hukum, aturan yang dibentuk manusia menjadi suatu benturan antar persaudaraan sendiri, antar warga itu sendiri. Semua mana yang benar, yang salah. Merasa semuanya adalah kebenaran. Namun
yang paling unik dari PSAT adalah kenapa PSAT masih berdiri sampai saat ini walaupun terjadi konflik. Sebuah nilai ajaran itu sendiri dari para pelatih yang ikhlas terus mengalir sampai saat ini. Apakah cucu-cucu Ki Ageng Surodiryo, cucu-cucu Ki Harjo Utomo, para pendiri toko Mas Imam Kusmangat, dan pendiri lainnya, Mas Irsad, Mas Tarmaji yang telah mendahului kita, melihat sebuah kejadian-kejadian ini menjadi sebuah malapetaka dalam organisasi PSAT. Hancur lebur di dalam organisasi PSAT sendiri. Konflik. Ya. Terus, jika ini terjadi berkepanjangan, maka perang saudara akan muncul. Saling serang satu sama lain. Saling serang di media, luar biasa. Yang ditonton konsumsi publik di masyarakat yang lain, bahkan perguruan. Maka inilah detik-detik hancuran organisasi PSAT. Untuk itu, mari kita bersama membangun suatu makna panca dasar ini, implementasikan terhadap kehidupan. Agar manusia itu tahu betul bagaimana yang harus kita lakukan dalam menyikapi dinamika organisasi yang saat ini. Makna panca dasar itu sendiri memberikan suatu pesan kehidupan kebaikan untuk kita semua. Ya. Semoga hal-hal yang terjadi saat ini yang kita bisa lihat, apalagi sudah masuk ke ranah IPSI konfliknya, apalagi ada isu-isu yang besar yang menyebutkan tersangka. Untuk itu silakan buktikan. Ya. Ketika proses hukum dijalankan, tentunya tidak lambat laun. Jalankan menurut hati nurani, bukan sebuah kepentingan dan alat politik. Dan bukan juga karena unsur-unsur adanya sebuah kebutuhan. Karena saya sudah dibayar, gimana caranya harus menang, bukan. Ya. Jadi marilah kita guyub rukun, saudaraku. Jangan mau dipecah belah karena kita adalah saudara. Demikian pesan yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga PSAT guyub rukun, nyawiji adalah keniscayaan. Marilah menjadi satrio, pendekar yang terus merangkul makna persaudaraan itu seluruh lapisan suku, agama, budaya. Maka akan muncullah sebuah sinar cinta kasih. Pancaran sinar cinta kasih inilah akan mengalahkan amarah. Seperti halnya lambang persaudaraan Setia-Hati Trate. Putih dibatasi merah dan bersinar. Bunga Trate adalah langkah upaya kita. Harmonisasi, tidak membeda-bedakan, semua adalah saudara. Kuncup, mekar, setengah mekar. Makna toleransi. Saling menjaga, merangkul, melindungi dengan keindahan. Berdiri tegak di atas kebenaran dan keadilan pada lambang PSAT merah putih. Tegakkan kebenaran dengan cinta kasih tentunya. Bukan dengan amarah, dengan isu, saling menghujat, bukan. Lalu makna P dan persaudaraan itu adalah paling utama. Senjata harus dimaknakan sebuah kekuatan yang terus menjaga nilai-nilai budaya kita, warisan leluhur, berbudi pekerti luhur. Makna setia hati dengan makna yang tersirat di dalam kehidupan temukan, agar menjadi manusia memayu hayuni bangun. Mengeluarkan sebuah energi, ya, getaran listrik di dalam diri kita, kesejukan di sekeliling kita, hawa murni. Itu adalah energi kita yang bisa kita transfer ke sekeliling kita, bahkan mengupgrade diri kita secara baik. Semoga ini menjadi suatu pesan dari hati nurani yang paling terdalam, PSAT bisa dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSAT Jaya. Oktober 2017
di lingkungan Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, kita dari warga persaudaraan Setiahati Ternate, baik dari Pamter maupun dari Korlap, telah bersatu kembali selama-lamanya.